Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai investasi utang. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Hanum Indriyaningrum dengan NPM 1910104017. Yang kedua Umi Kulsum dengan NPM 1910104053. Yang ketiga Triana Vera Utami dengan NPM 1910104083. Dan yang terakhir ada Arimbi Fauzia dengan NPM 1910104128. Yang selanjutnya ada peta konsep yang akan kita pelajari pada diskusi hari ini. Yang pertama ada investasi utang, yang kedua biaya perolehan diamortisasi, yang ketiga nilai wajar, dan yang terakhir ada opsi nilai wajar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian investasi utang. Investasi utang atau debt investment ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. Jika tujuan dari model bisnis perusahaan adalah untuk memiliki aset keuangan untuk menerima arus kas kontraktual yang dimiliki untuk ditagih held for collection. Untuk cara kerja investasi yang dilakukan dengan berutang sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ketika perusahaan memiliki tabungan, perusahaan dapat membeli sesuatu untuk nilai tertentu dan berharap bisa menjualnya dengan nilai yang lebih tinggi setelah beberapa waktu. Hal-hal seperti saham perusahaan, baik secara langsung atau melalui reksadana ekuitas, properti, atau komoditas seperti emas dan perak merupakan beberapa contoh di antaranya. Atau yang kedua, perusahaan bisa meminjamkan uang kepada orang lain atau perusahaan lain dan mendapatkan penghasilan bunga sementara perusahaan menunggu untuk mendapatkan uangnya kembali. Hal ini bisa melalui rekening tabungan bank, deposito tetap bank, atau obligasi perusahaan atau pemerintah baik secara langsung atau melalui reksadana pendapatan tetap. Investasi utang, biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost adalah jumlah pengakuan awal dari investasi dikurangi pembayaran kembali, lalu ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif, dan setelah dikurangi dengan pengurangan dari tidak tertagihnya. Jika kriteria untuk pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi tidak terpenuhi, maka investasi utang dinilai dan dicatat sebesar nilai wajarnya. Contoh investasi utang biaya perolehan diamortisasi. Contoh ilustrasi dari investasi utang yaitu Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation senilai $100.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $92.278. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10% bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan investasi utang senilai 92.278 di debit dan kas senilai 92.278 di kredit. Pembelian obligasi 8% pada yield 10% dapat dilihat pada ilustrasi 17.2 yang menunjukkan dampak dari amortisasi diskonto pada pendapatan bunga yang dicatat Robinson setiap periode untuk investasinya pada obligasi Evermaster. Lalu, Robinson melaporkan investasi dalam obligasi Evermaster pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2011
yang dapat dilihat pada ilustrasi 17.3. Lalu, pada ilustrasi 17.4 menunjukkan perhitungan dari keuntungan yang direalisasi atas penjualan. Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada buku halaman 149. Investasi utang nilai wajar. Nilai wajar atau fair value adalah jumlah di mana aset dapat ditukar antara pihak yang berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Perusahaan yang menghitung dan melaporkan investasi utang pada nilai wajar mengikuti jurnal akuntansi yang sama dengan investasi utang yang dimiliki untuk ditagih selama periode pelaporan. Artinya, investasi utang tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Namun, pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan menyesuaikan biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar. Keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba neto. Keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi adalah perubahan neto nilai wajar pada investasi utang dari satu periode ke periode lainnya. Contoh investasi utang pada nilai wajar efek tunggal. Ilustrasi dan juga jurnal pada contoh investasi utang pada nilai wajar efek tunggal dapat dilihat pada buku Kieso halaman 150. Selanjutnya adalah contoh nilai wajar efek tunggal. Ilustrasinya diambil dari Robinson, yaitu nilai wajar pada 31 Desember 2011, di mana Robinson membuat untuk mencatat penyesuaian investasi utang ke nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Dapat dilihat dalam PPT-nya, penyajian laporan keuangan atas investasi utang pada nilai wajar Robinson. Dari situ kita dapat melihat laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Kemudian kita bisa membuat investasi utangnya pada tanggal 31 Desember 2012. Dapat dilihat sendiri ya teman-teman contoh investasi utangnya. Dan penjelasannya adalah keuntungan yang dicatat pada tahun 2011 mengakibatkan kredit pada akun penyesuaian nilai wajar efek sebesar $925. Kemudian Robinson membuat jurnal sebagai berikut. Keuntungan atas kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba sebesar 2.380 dan sebagai debit dan penyesuaian nilai wajar efek sebagai kredit. Kemudian lanjutannya adalah saldo kredit pada akun penyesuaian nilai wajar efek sebesar $925 ini mengurangi jumlah biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar. Robinson melaporkan investasinya dalam obligasi Evermaster pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2012 dan ilustrasinya dapat dilihat pada PPT ya teman-teman. Kemudian keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi dapat dilihat contohnya di PPT. Itu adalah salah satu contoh pelaporan keuntungan atau kerugian dalam kepemilikan yang belum direalisasi. Baik, selanjutnya adalah contoh investasi utang pada nilai wajar portofolio. Di sini contohnya diambil dari buku Akuntansi Keuangan pada halaman 154. Dapat dilihat di sini terdapat contoh investasi utang pada nilai wajar portofolio. Dan dari contoh perhitungan penyesuaian nilai wajar efek nilai wajar investasi utang ini dapat diambil kesimpulannya
pada 31 Desember 2011. Jurnalnya adalah keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi ini sebesar 9.537 sebagai debit. Kemudian penyesuaian nilai wajar diletakkan pada kredit sebesar 9.537. Di sini kita ambil dari contoh investasi laporan dari web, dan dari investasi tersebut web melaporkan bahwa kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar 9.537 US dollar dalam laba rugi. Terima kasih. Baik, saya jelaskan penjualan investasi utang. Di buku halaman 154 ini menjelaskan bahwa jika perusahaan menjual obligasi sebagai nilai wajar investasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka harus membuat jurnal untuk menghapus akun investasi utang atas biaya perolehan diamortisasi dari obligasi yang dijual. Untuk mengilustrasikan, diasumsikan bahwa Web Corporation menjual obligasi Watson dari ilustrasi 1710 pada tanggal 1 Juli 2012 seharga $9.000 pada saat biaya perolehan diamortisasi sebesar $94.214.000. Kemudian ilustrasi 1711 ini menunjukkan perhitungan dari kerugian yang direalisasi. Web melaporkan kerugian yang direalisasi ini pada pendapatan dan beban lain dalam laporan laba rugi dengan asumsi tidak pembelian lainnya dan penjualan obligasi pada tahun 2012. Web pada tanggal 31 Desember 2012 memiliki informasi yang ditunjukkan pada ilustrasi 1712 di halaman 154 ini. Kemudian Web memiliki kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar $5.000, namun akun penyesuaian nilai wajar efek telah memiliki saldo kredit sebesar $9.537 untuk mengurangi saldo akun penyesuaian menjadi $5.000. Web mendebit sebesar $4.537. Kemudian yang kedua ada penyajian laporan keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan Web pada tanggal 31 Desember 2012 dan laporan laba rugi 2012 memasukkan item dan jumlah seperti di ilustrasi 1713 di halaman 155. Kemudian saya jelaskan opsi nilai wajar. Dalam beberapa situasi perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menggunakan akuntansi untuk investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi, tetapi ada yang menggunakan akuntansi untuk investasi pada nilai wajar. Dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar yang dilaporkan dalam laba rugi. Alasan yang paling umum adalah untuk mengatasi pengukuran atau pengakuan yang tidak terkait. Untuk mengatasi pengaitan ini, perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar. Opsi ini diterapkan atas dasar instrumen per instrumen yang umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali melakukan pembelian aset keuangan atau terjadinya liabilitas keuangan
Jika perusahaan memiliki untuk menggunakan opsi nilai wajar, instrumen ini diukur pada nilai wajar sampai perusahaan tidak memiliki kepemilikan. Dengan memilih opsi nilai wajar untuk investasi utang, Fairly mencatat keuntungan dan kerugian dalam laba rugi, yang akan menyaling hapus keuntungan dan kerugian yang dicatat pada liabilitas, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset keuangan yang terkait. Berikut ilustrasi yang diilustrasikan seperti di buku halaman 156. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup Telegram ya. Terima kasih.